Halo guys, balik lagi ya sama Afung. Hmm, Sebelumnya gue minta maaf, video kemarin sempat ada isu copyright, jadi harus di re-upload lah. Nah, di video yang sekarang gue upload ulang, mudah-mudahan bisa lebih singkat juga. Eh, Masih kembali pada topiknya Knight Tank, itu baiknya pakai talisman apa? Talisman ASPDK atau talisman Hes? Buat gua pribadi, jawabannya akan selalu mutlak talisman Hes. Jawabannya ada di sini. Kita bicara Knight Tank berarti kita bicara PvP, betul? Karena di ROX ini Knight Tank nggak bisa dipakai MVP-an. Lu coba deh, lu pakai job Knight Tank, udah gitu lu MVP-an, udah pasti 100% lu di kick, kecuali orang itu memang kenal sama lu. Nah, kalau bicara MVP-an, poin MVP dari seorang Knight Tank itu ada di sini. Yang pertama ada 3 faktor. Tapi faktor yang pertama adalah faktor crowd control. Faktor crowd control untuk Knight Tank itu sangat ditentukan dari haste. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini equipmentnya gue pasang dulu. Oke. Equipmentnya gue pasang semua ya. Nah, udah gue pasang semua. Kita lihat darah yang bisa gue kasih 2.309. Jadi udah cukup tanky. Nah, sekarang gue mau tunjukin tipe crowd controlnya. Ini semuanya gue aktifin, kecuali provoke. Gue pakai loadout PvP. Provoke-nya biasanya gue ganti jadi charge attack. Lihat di sini ya. Ini settingan gue. Auto attack-nya gue matiin. Ini yang gue maksud dengan tipe crowd control. Lihat, kita lihat skillnya. Ngertiin skillnya. Lihat nih, lingkaran skillnya, spam skillnya 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tuh liatin, cepet banget muternya. Ini baru di sini nih. Ini baru di sini, belum ke sini. Liatin, auto counternya, bowling base-nya cuma 3 detik, 3 detik. Liatin, bowling base-nya. Tuh 3 detik. Ya ini yang enak dilihat ini. Ini semua skill aktif. Dan skill aktif ini benar-benar skill-skill crowd control. Kita bahas satu-satu ya. Crowd control, base memberikan stun. Crowd control kan? Dan ini bisa gua spam tanpa delay. Cuman 2 detik doang, 2 detik sekali gua ngeluarin base. Sudah kayak gitu, auto counternya hampir bisa gua spam. Setiap 5 detik, ada selisih cuma 1 detik doang. Auto counter ini memberikan kita immune damage. Nanti gua bahas, ini faktor kedua. Kita masih faktor ke-1, crowd control. Bowling base, ini crowd control, jelas lu boleh tanya. Ini gue bisa spam setiap 4 detik sekali. Lu boleh tanya sama priest, sama high wizard yang punya safety wall gitu ya. Di saat mereka melakukan safety wall, kedatangan LK Tank, udah gitu LK Tank yang ngeluarin bowling base, mereka pasti bete. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berlindung lagi di balik safety wall. Mereka akan keluar dari safety wall. Charge attack-nya bisa gua spam. Di sini 6 tambah 1 detik doang, 7 detik sekali gue bisa ngeluarin charge attack, gue bisa stun. Stun charge attack adalah crowd control. Brandy Spear bisa ngeluarin movement reduce movement speed, decrease ASPD dan movement speed.
sebesar 30% dan ini besar. Dan ini bisa gue spam kurang lebih sekitar 6 detik sekali gue spam. Brandy Spear adalah crowd control. Join beat ini random debuff. Apapun yang semua yang debuff, yang disebut dengan debuff itu bisa kita keluarin kan random. Nah di sini bisa kita spam 3 detik sekali tambah 1 detik lah ya, 4 detik sekali. Dan itu kenapa? Alasannya gue tidak pakai normal attack supaya tidak ada kesempatan gue mukul normal. Walaupun hit gue nggak kecil-kecil amat gitu ya, sekali attack kalau ke monster kurang lebih 20 ribuan. Tapi menurut gue memaksimalkan semua skill gue biar yang keluar. Tidak ada normal, tidak perlu normal attack. Semua skill gue yang keluar ini adalah debuff, yang berarti bisa dibilang crowd control. Itu faktor 1. LK Tank adalah crowd control. Sekarang kita bahas ke faktor kedua. Ini gua ganti loadoutnya sebentar. Ini gua ganti loadoutnya sebentar. Gua matiin ignite-nya. Gua reset, gua nggak butuh. Gua ganti loadoutnya sebentar di GVG. Gua mau tunjukin apa yang gua maksud dengan faktor kedua. Faktor kedua penjelasannya ada di sini. Untuk sekarang gue seharusnya paling relevan adalah gue kasih contoh sama lawan player ya, karena PvP. Tapi karena gue agak sulit menemukan player, jarang ada player yang mau lawan LK Tank. Karena kemungkinan besar mereka pasti mati gitu. Kecuali build lu sultan banget yang udah ngabisin uang ratusan juta, itu beda cerita. Jadi kalau misalnya mereka F2P udah kayak gitu, mid spender, low spender apalagi gitu ya, 90% lah gue pede lawan mereka. Ada sempet gue kalah, tapi nggak banyak kok, 1-2 orang aja yang bisa ngalahin, karena ada beberapa faktor yang memang nggak bisa gue counter. Salah satunya gue nggak punya Obeon. Gue nggak pakai Obeon, gue pakainya Wormtail gitu. Jadi di saat gue dapat Lockstone ya gue pasti kalah. Nah di sini gue mau jelasin. Ini lihat ya. Ini gue cek dulu. Ini apa nih? Ada yang salah nih. Oke, nih di sini gue mau tunjukin faktor kedua adalah tahan badan. Jadi kalau lu adalah seorang knight tank, lu harus bisa tahan badan. Nah apa yang bisa membuat knight tank ini tahan badan? Ada nggak skill pendukung knight tank ini tahan badan? Ada bro. Adalah auto counter. Gue bahas nih ya. Ini faktor kedua yang menurut gue paling penting dimiliki sama seorang knight tank. Kalau knight tank tipe ASPD sudah yakin auto counternya ini bakal sangat lemah. Udah maksudnya lemah dalam artian level lu paling cuma bisa level 1. Kalau lu knight tank tipe talisman ASPD, lu ambil auto counter level 10, menurut gue lu celaka lah. Kenapa? Karena dengan level 1 aja delay-nya pasti luar biasa. Variable cooldown-nya itu pasti lama banget. Apalagi kalau level 10. Tapi berhubung gue pakai talisman haste, gue bisa pakai tanpa delay, bisa dibilang. Auto counter ini bisa nahan damage sebesar 9% di level 4, 10% di level 5. Ini gue nanti naikin, tapi nggak sekarang, nanti. 10% dari HP 2 juta itu berarti 200 ribu. Dan nahan damage 200 ribu ini selama 5 detik. Masuk ke detik ke-6 gue bisa spam lagi karena fixed cooldown cuma 5 detik. Ini kenapa salah satu alasannya di GVG gue pakai auto counternya levelnya rendah. Gue sesuaikan dengan haste gue. Kalau gue naikin ke 5 ada lebih 6 detik pun, 0,6 detik pun gue nggak mau.
gue turunin tetap ke 4. Kenapa ya ini? Karena alasannya gue bener-bener cuman pengennya fix cooldownnya. Jadi gue nggak ngizinin damage masuk walaupun cuman kesempatannya sangat minim gitu, 0, sekian. Ada masuk 1-2 hit lah, pasti masuk. Kalau lo dapet lawannya ASPD gitu. Tapi kesempatan cuma 0, sekian detik lah. Dan gue bisa nahan sebesar 10% dari HP gue. 2.300.000 berarti 230.000 gue bisa tahan. Kita tes. Anggap ini musuh gitu ya. Kita pakai auto counter, kita nyalain autonya. Gue setting auto counter doang tanpa normal attack. Bisa nggak mereka masuk damage-nya? Ya, auto counternya begitu pecah ngeluarin damage. Tas 100 berapa? 192.000 ya. Bener nggak? 152.000. Iya betul, 152.000 damage-nya. Ada nggak di sini damage merah? Kalau damage putih berarti gue yang ngedamage ke monster kan. Gue rasa kalian juga pada tahu. Tapi kalau damage merah itu monster yang ngedamage ke gue. Kalaupun ada 1-2 lah. Di sini tidak ada damage merah. Kalaupun ada 1-2 di saat pergantian spamnya ini. Karena ada animasi di saat kita mau ganti auto counter yang lama dengan yang baru gitu. Tidak ada damage yang masuk. Darah gue tidak berkeluar. Sekarang apa yang terjadi? Kalau gue lepas talismannya, gue ganti pakai ASPD. Kita lihat ya. 20 detik. Damage gue langsung ada masuk semua. Sini ya. Sini gua nggak pakai pot 10%. Gua atur potnya. Damage gue langsung berkurang. Darah gue langsung berkurang. Tadinya gue bisa imun damage, tiba-tiba darah gue langsung jadi bocor. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini di saat lo lagi PvP, di saat lo lagi GVG gitu ya. Dengan auto counter, ya bisa dibilang lo jadi imun damage lah selama 5 detik. Atau selama hitungan berapa persen dari HP kalian selama damage-nya belum masuk, kita bicara anggaplah 10% gitu ya. Berarti 200.000. Kalau level 10 auto counter, ini kan gue pakai level 4. Kalau level 10 auto counter itu bisa ngasih 20% imun damage. 20% dari max HP lu. Jadi kalau HP lu 2 juta, kalau HP lu 3 juta, kalau HP lu 2 juta berarti 20% 400.000. Kalau HP lu 3 juta berarti 600.000 lu imun damage selama 5 detik. 600.000 bro. Ini gue dikit lagi, gue rasa minggu depan atau 2 minggu lagi gue bisa lah 2,5 juta. Jadi 3 juta itu visible banget kalau menurut gue. Mungkin tinggal tungguin aja seminggu lagi ke depan, HP gue bakal 3 juta. Di saat HP gue 3 juta, auto counter gue seandainya bisa maksimal level 10, berarti gue imun damage selama 5 detik atau 600.000. Pertanyaannya, cara siapa yang bisa ngasih damage sebesar 600.000? Kecuali Sultan. Ini yang buat El-Kateng tidak terkalahkan. Karena talisman haste-nya. Di saat El-Kateng pakai talisman haste, dia bisa spam auto counternya. Di saat El-Kateng pakai ASPD, dia tidak bisa spam auto counternya. Dan HP gue berkurang terus, bentar lagi mungkin gue mati. Begitu gue pakai talisman haste, HP gue tidak akan berkurang di sini. Kita lihat ya, auto counternya tunggu sampai selesai. Cuman 3 detik, 4 detik lah. 4 detik. Kita coba combine sama bowling base. Lihat bowling base-nya. Kalau gua PvP lawan
player apapun, gue bowling base tiap 3 detik sekali, mereka pasti bete. Mau ngeluarin skill apapun, mereka keganggu. Resurrect keganggu. Lawan wizard yang pakai pakai meteor storm keganggu. Mau yang casting, maunya ngelawan player yang ada casting udah pasti keganggu sama bowling base. Dan bowling base-nya bisa gue spam 3 detik sekali. Pertanyaannya, talisman ASPD bisa melakukan apa? Tapi ASPD mereka lebih tinggi, nanti kita tes. Gue bikin part 2-nya. Untuk sekarang videonya cukup sampai sini dulu. Ditunggu part 2-nya. Oke guys, thank you, bye.